ओव्यूलेट लगा ही थोड़ा तो जो बहन जी आपने मिक्स कर दिया और तू डॉक्टर है क्या? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Area Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film India lagi yang berjudul Good News. Film ini menceritakan tentang pasangan suami istri yang udah menikah selama 7 tahun dan sangat ingin memiliki keturunan. Nah, setelah mendapat saran dari saudaranya, pasangan ini akhirnya datang ke sebuah rumah sakit untuk mengikuti program hamil dari dokter terkenal. Tapi bibit sang suami malah tertukar dengan pasangan lain karena mereka punya nama keluarga yang sama sampai staf rumah sakit melakukan kesalahan. Nah, seperti apakah cerita lengkap dari kisah mereka? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari sebuah showroom mobil, di mana ada seorang pria bernama Varun Batra yang berusaha untuk meyakinkan customer agar membeli mobil. Di sana, Varun menjelaskan beberapa kelebihan dari sebuah mobil keluarga, tapi sayangnya anak dari customer itu malah rewel sehingga bapaknya nggak jadi beli. Kemudian saat berkumpul dengan teman-temannya, Varun tiba-tiba mendapat telepon dari istrinya yang bernama Dipu untuk mengingatkan kalau hari ini dia dalam masa subur. Dipu pun meminta suaminya segera pulang untuk berhubungan jika Varun nggak mau anaknya nanti akan mirip dengan tetangganya. Lalu sesampainya di rumah, Varun menjadi sangat terkejut karena melihat istrinya yang udah siap untuk bertempur di medan perang. Namun Varun menolak dengan alasan sakit perut dan Dipu juga merasa marah karena sempat mencium bau alkohol pada suaminya. Nah, karena permasalahan itu, mereka berdua jadi berdebat karena Dipu menganggap kalau Varun gak serius untuk memiliki keturunan setelah menikah selama 7 tahun. Tapi karena Dipu sangat ingin memiliki anak, dia berusaha untuk meredam emosinya dan segera menarik Varun ke dalam kamar. Setelah selesai bercanda, Dipu dan Varun mulai membahas tentang keberangkatan mereka ke rumah orang tua Varun besok pagi. Dan setelah istirahat sebentar, Dipu langsung mengajak suaminya untuk bercanda lagi agar meningkatkan kemungkinan hamil. Setelah bercanda season 2 udah selesai, Varun tiba-tiba berkata pada Dipu kalau percuma aja dia capek-capek mengangkat kakinya. Sebab Varun hanya berpura-pura menanam bibit yang tentu aja membuat Dipu sangat marah dan menyuruh suaminya tidur di luar. Keesokan paginya saat menuju ke bandara, Dipu masih aja merasa marah pada Varun yang tega berbohong waktu dia dalam kondisi subur. Namun Varun malah merasa kesal pada ocehan istrinya, padahal dia belum sempat ngeteh, belum ngopi, belum sarapan, dan belum sebagainya. Nah, karena mendengar perdebatan itu, supir Uber di sana memberi penjelasan pada Varun kalau masa subur istrinya adalah waktu yang paling tepat jika mereka ingin punya anak. Ucapan itu pun malah membuat Varun heran karena mereka menumpang taksi online yang berbicara layaknya dokter kandungan. Lalu ketika mereka di dalam pesawat, Dipu nggak sengaja bertemu dengan seorang pria yang mengetahui kalau dia adalah penulis artikel terkenal di sebuah majalah. Hal itu pun membuat Varun cemburu dan meminta istrinya untuk bertukar tempat duduk. Nah, setelah mereka bertukar, ternyata pria itu bisa merasakan kalau Dipu lagi marah pada Varun tentang masalah rumah tangga. Akhirnya Varun sadar kalau dia harus melakukan sesuatu dan merayu istrinya untuk bercanda di dalam toilet. Sesampainya mereka di rumah orang tua Varun, Dipu merasa ragu untuk masuk ke dalam rumah karena belum bisa memberikan cucu pada mertuanya. Di saat yang bersamaan, ibu Varun datang untuk menyambut mereka dan meminta agar mereka segera bersiap-siap ke acara pesta di rumah adik ipar Varun.
Lalu ketika tiba di pesta itu, mereka akhirnya bertemu dengan adik Varun bernama Richa, beserta suami dan anaknya yang bernama Vivek dan Hola. Di sana, Dipu juga bertemu dengan bibi Vivek yang mulai membahas soal anak, tapi untungnya Richa mendengar pembicaraan mereka dan mengajak Dipu untuk pergi. Kemudian saat Richa menenangkan Dipu, tiba-tiba datang bibi yang lain dan berbicara soal dukun sakti yang bisa membantu Dipu sekali kedip agar cepat hamil. Pembicaraan itu pun membuat Dipu semakin kesal dan gak sengaja mendorong seorang pelayan. Keesokan paginya saat sarapan, Dipu menyukai video Hola waktu masih bayi dan mengeluh tentang Varun yang sama sekali nggak niat untuk punya anak. Tentu aja pembicaraan itu membuat Varun bosan sebab dari awal film mereka selalu meributkan soal kehadiran anak di setiap narasi yang admin tulis. Nah, agar masalah ini nggak berlarut-larut, Richa akhirnya memberikan saran pada mereka agar menemui dokter kandungan bernama Dr. Joshi yang sangat terkenal. Dan sebagai buktinya, saudara Vivek ada yang pernah menjadi pasien Dr. Joshi sehingga sekarang mereka udah dikaruniai anak kembar. Singkat cerita, saat kembali ke kota Mumbai, mereka berdua langsung menemui Dr. Joshi untuk berkonsultasi tentang kehamilan. Dan menurut catatan kesehatan mereka, Dr. Joshi mengatakan kalau sel telur Dipu udah mulai berkurang sedangkan bibit Varun juga mulai melemah. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dr. Joshi menyarankan sebuah metode pembibitan yang biasa mereka sebut in vitro fertilisasi. Yang dimana bibit dan sel telur mereka akan diproses di luar kandungan dan setelah jadi kemudian dimasukkan kembali ke dalam rahim Dipu. Setelah memberikan beberapa penjelasan, Dr. Joshi akhirnya mengantar mereka untuk melihat lab rumah sakit yang udah canggih dan mendukung proses pembibitan. Sebenarnya hal ini bisa lebih mudah dengan mengadopsi anak, tapi Dr. Joshi menjelaskan kalau keinginan meneruskan keturunan adalah hal yang wajar bagi setiap pasangan. Nah, setelah menjelaskan semua proses, Dr. Joshi dan istrinya lalu memberikan jadwal pada mereka berdua untuk memulai program IVF. Dr. Joshi juga mengingatkan Varun dan Dipu kalau program ini akan menghabiskan banyak biaya dan pikiran mereka. Beberapa hari kemudian, Varun akhirnya datang sendirian ke rumah sakit dan menjadi malu karena dia ingin memberikan bibitnya. Di tempat itu, Varun bahkan bertemu dengan seorang kakek yang masih berusaha untuk memiliki keturunan. Lalu ketika masuk ke sebuah ruangan, Varun langsung menelpon Dipu agar datang ke rumah sakit untuk membantunya dalam mengeluarkan bibit. Namun karena Dipu sedang sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya Varun terpaksa melakukannya sendirian. Singkat cerita, di saat semua persiapan udah siap, Dr. Joshi akhirnya memasukkan sel telur yang udah dibuahi ke dalam rahim Dipu. Dan setelah proses itu selesai, Dr. Joshi meminta mereka agar kembali ke rumah sakit dalam waktu 2 minggu, serta menghindari stres yang berlebihan. Akhirnya sejak hari itu, Varun jadi lebih perhatian pada istrinya dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama untuk menjaga Dipu dari stres. Tapi 12 hari kemudian Dipu mendapat telepon dari Dr. Sandhya yang meminta mereka agar segera datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan darurat. Lalu sesampainya mereka di rumah sakit, tiba-tiba muncul seorang pria bernama Hani yang ingin memberikan hadiah bagi para staf dan bayi yang baru lahir. Di sana, Hani juga bertanya soal resep dokter yang nggak bisa dibaca oleh apoteker manapun karena dia nggak tahu kalau tulisannya kebalik.
Nah, ternyata si Hani dan istrinya yang bernama Monica ini adalah pasien dari Dr. Joshi yang juga mengikuti program IVF. Gak lama kemudian, seorang perawat memanggil nama Batra dan ternyata Varun dan Hani memiliki nama keluarga yang sama. Kemudian saat mereka berempat masuk ke kantor, Dr. Joshi langsung meminta maaf dan menjelaskan kalau bibit Varun dan Hani tertukar di rahim istri mereka. Tentu aja Varun dan Dipu menjadi sangat marah, sedangkan Hani dan Moni belum paham karena Dr. Joshi banyak menggunakan kata dalam bahasa Inggris. Nah, begitu dijelaskan secara detail oleh Varun, Hani langsung mengamuk dan mereka berempat juga ingin menuntut Dr. Joshi ke pengadilan. Dr. Joshi pun menawarkan solusi untuk mengeluarkan bibit itu dari rahim Dipu dan Moni, tapi mereka semua nggak setuju karena ini sama aja dengan aborsi. Lalu sesampainya di rumah, Varun merasa sangat gugup sebelum diberitahu oleh Dipu kalau tes kehamilannya menunjukkan simbol negatif. Namun begitu mereka tidur, tiba-tiba Dipu bermimpi lagi melahirkan dan anak mereka berwajah Hani. Nah, karena Dipu merasa nggak tenang, mereka akhirnya terpaksa datang ke rumah sakit untuk memeriksa kandungannya pada Dokter Sandhya. Dan ternyata Dokter Sandhya bisa melihat air ketuban pada rahim Dipu sehingga dia bisa memastikan kalau Dipu hamil beneran. Di waktu yang bersamaan, Hani dan Moni juga datang ke rumah sakit itu dan bertemu dengan resepsionis bernama Lalita yang pernah jadi koki di pernikahan mereka. Dan setelah mengambil laporan tentang kesehatan Moni, si Lalita langsung memberi info kalau Moni juga dalam keadaan hamil. Kemudian saat mereka tiba di rumah, Hani dan Moni menjadi terkejut karena ibunya udah ngundang emak-emak satu RT untuk mengadakan acara doa. Dan ternyata ibu Hani udah mengetahui kalau Moni sedang hamil dari resepsionis bernama Lalita yang memiliki hubungan jauh dengan keluarga mereka. Karena kejadian itu, Hani merasa sangat kesal karena sebenarnya dia masih nggak terima kalau bayi yang dikandung Moni adalah anaknya. Moni pun meminta Hani agar berhenti berpikir negatif dan mengatakan kalau Dewi udah banyak memberkati hidup mereka sehingga mereka harus bersyukur atas kehamilan ini. Lalu di malam harinya, Hani yang masih merasa nggak tenang memutuskan untuk menelpon Varun dan bertanya apakah Dipu dalam kondisi hamil. Hani juga memberitahu kalau Moni sedang mengandung bibit Varun yang sontak membuatnya terkejut dan menjadi sangat marah. Karena berita tersebut mereka berdua jadi tambah bingung dan Dipu juga takut kalau pihak Hani akan menuntut mereka jika menggugurkan janinnya. Oleh sebab itu, Varun menelpon Vivek dan Richa yang bekerja sebagai pengacara dan meminta mereka agar datang ke Mumbai untuk membahas persoalan ini. Sementara itu di tempat lain, Hani juga memberi info tentang kehamilan Dipu dan Moni yang selalu berpikir positif merasa bersyukur karena suaminya bisa menjadi ayah dari kedua anak. Namun Hani takut kalau Dipu akan melakukan aborsi sehingga dia memiliki ide untuk bertemu dengan mereka. Keesokan paginya, Varun akhirnya menceritakan semua masalahnya, yang menurut Vivek tindakan aborsi nggak melanggar hukum jika ada keterangan yang sah dari dokter. Di sana, Richa menjelaskan kalau hanya Dipu yang boleh mengambil keputusan tersebut dan nggak bisa diganggu-gugat oleh siapapun termasuk suaminya. Nah, setelah mereka berkonsultasi soal hukum, Dipu datang ke rumah sakit untuk mengambil tindakan dan Dokter Sandhya sempat memperlihatkan perkembangan janinnya. Dokter Sandhya pun berusaha untuk meyakinkan Dipu agar mempertahankan kehamilannya dan akhirnya Dipu mau membatalkan semua proses aborsi.
Lalu sesampainya di rumah, Farun masih aja mempengaruhi Dipu karena dia nggak mau mengakui kalau janin itu adalah anaknya. Gak lama kemudian, Hani dan Moni tiba-tiba datang ke apartemen mereka untuk berbicara tentang bibit yang tertukar. Nah, sebenarnya Hani dan Moni ingin memastikan kandungan Dipu baik-baik aja dan memberikan tawaran untuk merawat anak itu setelah lahir. Farun pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut, tapi Dipu menolaknya dengan tegas dan mengusir mereka dari apartemennya. Tapi setelah Hani dan Moni pergi, mereka berdua kembali berdebat karena Farun menganggap kalau penawaran itu adalah solusi yang bagus daripada aborsi. Tentu aja ucapan itu membuat Dipu semakin tertekan dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi selamanya. Tapi di saat yang bersamaan, Hani dan Moni datang kembali ke tempat itu dan ternyata mereka udah menyewa apartemen di atas apartemen Farun dan Dipu. Sejak hari itu, Hani akhirnya punya kesempatan untuk mengawasi Dipu dan Moni juga ingin menjalin hubungan baik dengan mereka. Berbeda halnya dengan Hani dan Moni, Dipu malah merasa nggak tenang dan meminta saran pada Richa agar mereka nggak bisa mengklaim anak ini setelah lahir. Dan singkat cerita saat kandungannya memasuki umur 5 bulan, Dipu akhirnya mendapat surat perjanjian dari Richa yang harus mereka bicarakan bersama Hani dan Moni. Lalu ketika mereka bertemu, Dipu langsung memperlihatkan isi surat perjanjian dan ternyata Hani juga udah menyiapkan surat perjanjian dari pengacaranya. Mereka pun mulai membaca surat perjanjian dari masing-masing pihak, tapi tiba-tiba Dipu dan Hani malah berdebat tentang poin-poin yang tertulis. Dalam surat perjanjian Hani, Dipu merasa nggak terima karena anaknya nanti harus menjadi seorang atlet atau seorang penyanyi rapper seperti Hani. Sedangkan Hani merasa bingung karena dalam surat perjanjian Dipu banyak istilah dalam bahasa Inggris yang tidak mereka pahami. Nah, dalam perdebatan itu, Dipu akhirnya menjelaskan kalau dia hanya ingin memastikan Hani dan Moni nggak mengganggu kehidupan keluarga Farun. Ucapan itu pun membuat Hani dan Moni merasa kecewa karena sebenarnya mereka ingin berteman baik akibat bibit para suami yang nggak sengaja tertukar. Keesokan harinya, Farun curhat pada Vivek dan Richa untuk membahas tentang surat perjanjian Hani yang isinya kebanyakan syarat dalam membesarkan anak mereka. Namun menurut Vivek dan Richa hal itu wajar aja mereka jadikan syarat karena Hani mau mengakui anak yang dikandung oleh Dipu. Singkat cerita saat kandungan mereka berumur 7 bulan, Dipu juga curhat pada dokter Sandhya kalau akhir-akhir ini dia merasa stres karena sering diganggu oleh Hani dan Moni. Tapi dokter Sandhya malah menyarankan agar Dipu berteman baik dengan Moni karena dokter Sandhya mengetahui kalau sebenarnya Moni lebih stres dari dirinya. Setelah pulang dari rumah sakit, Dipu akhirnya datang ke apartemen Moni dan ingin mengajaknya untuk mencari cemilan. Ajakan itu pun membuat Moni sangat bersemangat karena dia selalu merasa kesepian ketika Hani nggak ada di rumah. Nah, sambil mereka menikmati cemilan, Dipu akhirnya baru mengetahui kalau Moni ternyata pernah keguguran 2 kali dalam 6 tahun terakhir. Kadang-kadang Moni juga cemburu ketika Hani lebih khawatir pada bayi yang dikandung sama Dipu, tapi perasaan bahagianya bisa hamil lagi jauh lebih besar dari rasa cemburu itu. Oke, adegan kemudian beralih ke Hani yang mengundang Farun ke sebuah bar untuk memulai hubungan pertemanan yang baik di antara mereka. Mereka berdua juga mulai menari bersama untuk menghilangkan stres dan membicarakan soal kecerobohan Dr. Joshi yang menyebabkan bibit mereka tertukar.
Tapi begitu Hani bertanya soal kehamilan Dipu, tiba-tiba Farun menjadi tersinggung karena dia menganggap kalau masalah ini adalah urusan rumah tangganya. Tapi Hani tetap ngotot kalau bayi itu berasal dari bibitnya dan pertemuan mereka harus berakhir dengan perdebatan yang mengganggu pengunjung lain. Sesampainya Farun di rumah, Dipu curhat kalau hari ini dia jalan-jalan bersama Moni dan memberitahu kalau bayinya udah mulai nendang-nendang. Sayangnya, Farun malah marah mendengar cerita itu yang membuat Dipu merasa sedih dengan reaksi suaminya. Nah, dalam pembicaraan mereka, Farun juga mengatakan kalau dia sama sekali nggak merasakan ikatan batin pada bayi yang dikandung oleh istrinya. Dari jawaban itu, Dipu akhirnya menyadari kalau Farun hanya menyimpan rasa amarah dan dengki pada kejadian yang mereka alami bersama. Kemudian saat beristirahat, tiba-tiba Moni datang ke apartemen mereka untuk meminta tolong diantar ke rumah sakit karena suaminya belum juga pulang. Mereka pun segera mengantar Moni ke rumah sakit dan setibanya di sana Moni harus melahirkan bayi prematur karena punya riwayat keguguran. Nah, setelah proses persalinan selesai, Farun mendapat kabar dari suster kalau bayi Moni berjenis kelamin perempuan dan dalam kondisi buruk akibat lahir prematur. Dan ketika mendapat kabar lebih detail tentang kondisi bayi itu, tiba-tiba hati Farun terasa hancur dan tak kuasa menahan kesedihannya. Lalu ketika Hani menjenguk istrinya, Moni yang perasaannya bercampur aduk memohon pada Hani agar diperbolehkan untuk melihat kondisi bayi mereka. Hani dan Moni lalu masuk ke ruang perawatan bayi dan berharap agar putri mereka bisa segera melewati masa kritis. Sementara itu di tempat lain, Farun yang baru aja tiba di rumah langsung memberi kabar pada Dipu tentang apa yang terjadi pada bayi Moni. Di sana, Farun juga meminta maaf pada Dipu karena akhirnya dia sadar akan kesalahannya yang gak pernah terima akan kehamilan istrinya. Keesokan harinya, Farun dan Dipu berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk Moni dan melihat kondisi bayinya di ruang perawatan. Bahkan, mereka datang setiap hari untuk memberikan support pada Moni dan Farun juga selalu menemani Hani dalam mengawasi perkembangan bayinya. Tapi pada suatu ketika, Dr. Joshi akhirnya memberikan kabar pada Hani tentang kondisi bayinya yang masih dalam masa kritis. Kabar itu pun membuat mereka putus asa dan memohon pada Yang Maha Kuasa agar memberikan pertolongan. Beberapa hari kemudian, Farun datang dengan membawa kabar gembira kalau putri Hani dan Moni udah boleh keluar dari ruang perawatan. Dan setelah kondisi Moni dan bayinya sehat, mereka berempat pun akhirnya pulang dari rumah sakit dengan perasaan bahagia. Singkat cerita 2 bulan kemudian, giliran Dipu yang tiba-tiba merasakan sakit karena malam ini adalah waktunya untuk melahirkan. Farun pun segera membangunkan kedua orang tuanya yang kebetulan lagi menginap dan keadaan itu semakin kacau karena Farun kena encok. Di tengah kekacauan itu, untungnya Farun segera menelpon Hani yang udah siap bersama Moni untuk mengantar mereka ke rumah sakit. Namun sebelum proses persalinan dimulai, Dipu merasa sangat kesal pada Dr. Joshi yang masih sempat-sempatnya santai saat dia lagi kesakitan. Setelah Dipu selesai melahirkan, Farun akhirnya diperbolehkan untuk melihat kondisi istrinya dan bayinya yang ternyata berjenis kelamin laki-laki.
Di sana, Farun akhirnya memanggil Hani untuk menggendong bayi mereka yang sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.